saya ada sisa uang di tas itu Rp2.000. Saya beli, tahu nggak, tahu isi yang di abang-abang itu. Di abang-abang kan cuma 2.000-an ya waktu itu ya. Tahu apa sih namanya, saya lupa ya. Itu sama minta remahannya gitu loh. Tahu crispy yang gitu ya. Iya, itu ingat banget saya dulu sampai ada di titik itu. Halo rekan Pots Group, kembali lagi di Pots Group Podcast is Group. Nah, di sini kita sudah bersama salah satu pembisnis muda sekaligus CEO dari PT Indonesia Sejahtera Group. Ini dia Kak Alfi Puspita Cahya. Halo Iri. Halo Kak Alfi, apa kabar? Alhamdulillah baik. Nah, Kak Alfi, sebelum kita masuk ke pembahasan perjalanan Kak Alfi nih dari titik awal sampai Kak Alfi yang sekarang, aku mau tahu dong, ISG itu perusahaan yang bergerak di bidang apa ya, Kak? Jadi memang ISG itu singkatan ya dari Indonesia Sejahtera Group. Nah, memang IS Group ini sebagai holding company dari beberapa perusahaan yang dimiliki oleh IS Group. Ada IS Group Logistik Global atau yang biasa kita kenal dengan ISLOG ya, ada juga dengan IS Group Konstruksi Global dan ada juga dengan IS Group Energi Global. Jadi ada beberapa subbidang yang memang digeluti oleh IS Group sendiri. Cuman holdingnya itu ya PT ISG ini ya, PT IS Group. Oke. Tapi untuk yang sekarang ini yang lebih aktif itu kayaknya di logistik sama consulting ya, Kak? Iya betul. Sekarang dua main utama kita adalah di logistik, ekspor import ya utamanya, dan juga lokalan, plus juga di consulting jasa perizinan untuk bisnis. Itu boleh diceritain nggak, Kak, IS Group itu, IS Group Logistik itu seperti apa, terus IS Group Consulting itu seperti apa gitu? Jadi memang awalnya memang kan based on saya ini memang dulunya itu dari sekolahnya di perdagangan internasional waktu D3 lanjut ke bisnis sampai akhirnya lanjut lagi ke administrasi publik. Jadi dua sub di bidang pendidikan saya ini memang mengacu kepada bisnis yang saya jalankan gitu. Jadi untuk logistiknya sendiri itu memang lebih kepada ekspor impor forwarder ya. Kemudian selain itu juga memang di lokal pun kita main area pengiriman antar pulau gitu kan, antar daerah, termasuk worldwide ya, antar negara seperti itu. Nah terus kalau untuk consultingnya sendiri memang kita selain bisa untuk memprovide atau menyediakan jasa untuk pembuatan PT, CV, yayasan dan lain sebagainya, kita juga bisa untuk membantu mengurus perizinan izin-izin lain seperti BPOM, izin edar untuk di izin edar pertanian, izin edar izin edar produk-produk dalam negeri ataupun luar negeri. Kemudian selain itu juga persetujuan impor, persetujuan ekspor, kuota-kuota ekspor impor itu kita bisa bantu untuk profit bagi para pebisnis yang ingin memulai bisnis atau sedang melakukan bisnis, biar nggak repot ya buat ngurus-ngurus. Kita hadir untuk bisa memberikan pelayanan cepat tanpa harus bertatap muka seperti itu. Wah, banyak juga ya Kak layanannya ya, Kak. Dari awal Kakak merintis perusahaan IS Group Logistik dan Consulting ini, kenapa sih Kakak bisa memilih usaha tersebut gitu? Emangnya dulu cita-cita Kak Alfi itu sebagai apa? Jadi dulu sebenarnya saya tuh orangnya kalau pengen apa-apa pasti selalu ditulis tuh. Ada satu buku yang biasa saya nulis di situ. Dulu cita-cita saya sebenarnya waktu dari SD sampai SMA itu pengennya jadi dokter. Wah, kayaknya cita-cita semua orang kayak gitu deh. Gitu ya. Semua anak kecil. Anak-anak pasti gitu ya dulu. Cuman memang waktu mau masuk kuliah itu memang saya ada di buku itu ditulis kalau saya nggak jadi dokter saya harus jadi pengusaha yang sukses. Itu itu, dan itu masih ada tuh saya kalau ngelihat itu ternyata memang karena keyakinan ya, semua itu bisa tercapai karena keyakinan kayak gitu. Kalau kitanya yakin, kita pasti bisa dengan mudah untuk bisa mencapainya asalkan yakin. Nah akhirnya karena jadi dokter dirasa sudah tidak memungkinkan karena waktu kuliahnya saya juga ngambilnya bukan jurusan itu, akhirnya kebetulan saya dulu kuliah di Akademi Pimpinan Perusahaan. Nah jadi kan itu memang subnya gimana caranya saya harus bisa punya perusahaan dan perusahaan tersebut bisa ibaratnya bisa memberikan dampak positif buat orang-orang sekitar saya minimal kayak gitu. Dan akhirnya dibuatlah IS Group ini kayak gitu. Jadi memang asal muasalnya itu cita-cita saya itu kalau nggak pebisnis ya jadi dokter kayak gitu. Mungkin sekarang jadinya dokter ekspor impor ya, bukan dokter manusia. Gitu. Itu awal mula Kakak mau terjun di bidang ekspor impor sama perizinan itu Kakak emang udah tertarik di bidang itu atau Kakak karena base dari backgroundnya sebagai administrasi publik tadi ya? Ya itu gimana Kak?
Oke, jadi memang background saya itu kalau D3 sama S1 itu administrasi bisnis ya, bisnis internasional. Nah, S2 sama S3-nya baru ke publik saya tuh gitu. Itu pun ngambil publik karena memang saya kan bergelut juga di bidang perizinan ya, di bidang legal untuk sebuah perusahaan atau bisnis. Makanya saya ambillah administrasi publik untuk bisa menunjang dan upgrading ilmu lah ya kayak gitu. Nah, untuk asal muasalnya itu kenapa bisa tertarik? Justru dulu tuh saya benci banget sama yang namanya forwarder. Dulu saya sempat kerja, jadi setelah saya sidang D3 itu, sebelum saya sidang tuh saya udah kerja waktu itu tuh, alhamdulillah udah keterima kerja di salah satu forwarder. Nah terus memang kan dunia forwarder tuh dulu orang belum mengenal ya apa sih forwarder gitu, belum seterkenal dan semenjamur sekarang gitu. Di sana tuh memang pekerjaannya penuh pressure ya, tekanan kayak gitu, karena kita tuh harus selalu memperhatikan flow daripada barang yang dikirim. Karena kalau sedikit aja meleset, itu bakal kaitannya adanya add cost kayak gitu, adanya cost tambahan. Sedangkan kita kan nggak bisa seperti itu ya ke customer. Nah di situ saya sempat stres tuh, karena harus terus mantengin. Akhirnya jadi jangan terlalu benci mungkin ya kalau kata orang. Ujung-ujungnya saya punya usaha sendiri bergerak di bidang forwarder kayak gitu. Jadi jatuh cinta ya Kak? Iya, jadi jatuh cinta. Itu saya bermula 2014. Terus akhirnya saya keluar dari perusahaan tersebut, saya dipercaya sama salah satu perusahaan di Korea buat megang ekspor daun sirsak dulu kayak gitu. Nah, akhirnya saya mulai dari situ bergelut mempelajari ekspor itu seperti apa sih, impor itu seperti apa. Terus kan gak lepas dari keterkaitan dengan perizinannya. Akhirnya di situ saya mulai tertarik menantang diri bagaimana caranya biar bisa menaklukkan diri kita itu biar gak takut terhadap apa yang kita benci gitu. Akhirnya di situ malah terlena dan ujung-ujungnya alhamdulillah banyak yang percaya untuk menguruskan izin dan ekspor impornya kepada saya. Akhirnya saya membentuklah sebuah perusahaan. Gitu. Iya. Jadi awalnya kakak pertama dipercaya sama orang Korea itu ya? Iya, betul. Itu kakak masih sendiri awalnya? Waktu itu sendiri, masih independen saya. Masih kesana kesini memang betul-betul sendiri karena itu 2015 awal di Januari setelah saya resign dari perusahaan. Nah, 2015 itu saya bertemu sama relasi ya yang orang Korea itu, dia percayakan perusahaannya ke saya. Cuman di situ sempat saya akhirnya berjalan tuh beberapa kali shipment berjalan ekspor ke Korea. Cuman di situ ada satu kejadian yang membuat saya akhirnya harus mundur dari situ. Karena apa ya, itu kan memang ada ekspor itu ada yang dilarang ada yang enggak ya. Ada satu ketika dia minta ekspor di mana itu nggak boleh diekspor dari Indonesia. Akhirnya saya lebih baik mengundurkan diri karena saya masih cinta Indonesia ya tentunya. Oh jadi ada barang yang nggak boleh diekspor dari Iya, ada Indonesia. lartas lah ya, ada lartas ya. kayak gitu-gitu, ada post border kayak gitu. Makanya saya memutuskan untuk keluar dan bikin sendiri aja udah gitu. Biar Berarti kalau dilanjutin ilegal ya Kak itu? iya, jatuhnya ya karena kan benih itu ada yang memang boleh dikirim, ada yang enggak saat itu case-nya itu. Nah, saya waktu itu nggak boleh dikirim sampai udah banding ke sana ke sini ya memang rasanya juga percuma, nggak akan bisa gitu ya karena memang ini asal usulnya dari Indonesia dan nggak boleh kalau untuk dikembangkan di luar negeri kayak gitu kan, di luar Indonesia itu sebuah kekayaan untuk Indonesia. Nah, dari situ akhirnya saya mundur dari perusahaan tersebut. Wah hebat Jadi ya. bikin sendiri gitu. Nah perjalanan kakak dari tahun 2014 sekarang tahun 2023 itu udah lumayan panjang banget ya Kak. Lumayan. Gitu. Nah kakak di bidang logistik di ekspor impor itu kakak udah ekspor ke negara mana aja? Ekspor itu ada ke beberapa negara. Tadi mungkin salah satunya ada Korea ya, kemudian Asia lah ya. Di Asia sudah udah banyak ya, Asia, Eropa, kemudian ke negara-negara yang biasa lagi ada perang juga kita pernah handling ke sana untuk pasok bahan baku, makanan dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi cukup lumayan banyak sih ke beberapa negara. Afrika, Timur Tengah lah ya, Oman udah banyak kayak banget gitu ya Kak. Lumayan banyak ya. Oke. Nah teman-teman kalau di sini kalian mau urus perizinan dan ekspor impor atau logistik pengiriman bisa nih di Is Group Consulting sama Is Group Logistik ya Kak. Iya, Ya. insya Allah. Ya bisa dipermudah sama Kak Alfi juga. Insya Allah bisa. Ya. Nah selama kakak membangun usaha dari awal sampai sekarang itu gimana sih Kak perjalanannya, suka dukanya gitu? Ya. Itu boleh diceritain, di sharing ke teman-teman gitu. Wah, banyak banget ya. Jadi
Sukanya dulu atau dukanya dulu nih? Sukanya dulu kayaknya ya. Oke, sukanya bisa ketemu banyak orang ya kita tuh dari berbagai lapisan lini dan dari berbagai negara juga tentunya kayak gitu. Saya nggak pernah berekspektasi bakal bisa ada di titik saat ini gitu, karena selain saya memiliki banyak relasi gitu kan, banyak teman yang ternyata di bisnis ini saya menemukan banyak teman jadinya gitu. Prinsip saya dari dulu semenjak berdirinya Is Group itu hampir 95% saya tidak bertemu dengan customer tapi percaya kepada Is Group gitu. Nah, itu kan mungkin sebenarnya nggak make sense ya kayak gitu. Orang gimana caranya biar bisa percaya tanpa bertemu gitu kan. Rata-rata kan orang pertemuan dulu baru mempercayai ya kayak gitu. Nah, ini alhamdulillah saya nggak tahu ya dikasih jalan seperti ini dengan mudahnya gitu. Orang bisa percaya kepada kita tanpa harus bertemu, itu menjadi satu menurut saya menjadi satu hal yang harus benar-benar dijaga kayak gitu. Karena jujur dari ratusan klien yang ada di Is Group ini, paling klien yang pernah ketemu saya masih bisa dihitung jari gitu. Sisanya itu saya nggak pernah. Nah, di situ mungkin sukanya di situ ya, alhamdulillah Allah ngasih apa ya, karunia sama Is Group itu biar dipermudah tanpa harus bertemu dengan siapapun, apalagi pas di masa pandemik ya. Di masa pandemik itu sulit banget ya, orang kan pada sulit ya, pada drop, semua usaha tuh drop ya. Tapi alhamdulillah pas di masa pandemik itu justru Is Group ini banyak yang membutuhkan jasa daripada Is Group kayak gitu. Alhamdulillah itu sih sukanya, itu memang bisnis yang saya jalani ini memang nggak akan habis dimakan waktu ya. Selain mungkin biasanya bisnis yang nggak habis dimakan waktu ada pendidikan, kesehatan. Ternyata setelah saya pelajari, bisnis seperti ini pun tidak akan habis dimakan waktu selama kitanya punya manajemen yang baik kayak gitu. Itu sih sukanya. Oke, kalau dukanya itu gimana? Dukanya banyak juga ya. Ya, apalagi kan dunia ekspor impor itu kan kayak ibaratnya masih awam ya semua orang tuh. Iya, betul. Ya, Betul. Dukanya itu memang sekarang kan lagi banyak juga forwarder yang muncul ya. Perusahaan yang bergerak di bidang jasa untuk pengiriman luar negeri itu lagi banyak muncul ya. Nah, di situ kita banyak juga UMKM yang sebenarnya bagus. UMKM tanya-tanya ke kita ya, tapi terkadang masih banyak orang-orang yang harus kita edukasi. Itu PR kita mungkin ya, salah satunya itu dukanya. Kita harus bisa mengedukasi teman-teman apalagi yang ingin goes to export kayak gitu kan utamanya mungkin. Nah, terus selanjutnya selain itu dukanya juga saya beberapa kali sempat jatuh ya, berapa kali udah gak kehitung kali ya. Cuman mungkin ya yang tahu kondisi itu kan saya sendiri mungkin ya. Beberapa orang di sekitar saya mungkin ada yang tahu juga berapa kali saya kena tipu kayak gitu ya sama teman-teman terdekat kayak gitu. Bahkan nyampe nominalnya mungkin kalau di total bisa buka gerai Indomaret nyampe 10 itu bisa tuh kayaknya. parah banget ya Kak. Iya, makanya ya pembelajaran sih buat saya, karena orangnya saya itu apa ya, kalau sama orang itu nggak enakan ya, nggak bisa menolak gitu. Makanya yang tadi itu ya, sukanya karunia banget ketika orang percaya sama saya tanpa harus bertemu. Karena ketika saya bertemu tuh kadang ya itu saya lebih orangnya mungkin karena introvert juga ya, saya tuh aslinya lebih males sih ketemu banyak orang tuh, takutnya sayanya gak bisa menolak gitu. Yaitu akibat saya sering bertemu banyak orang, saya gak enakan, akhirnya ya udah tawaran apapun saya oke, gak apa-apa nih ya, saya coba challenge diri saya, ternyata ya malah merugikan kan, dan juga malah gak bisa kita samaratakan setiap orang itu berniat baik gitu. Ternyata ada juga orang yang kurang baik, itu saya percaya sekarang karena saya mengalaminya. Itu sih. Iya, karena nggak semua orang baik kan ya. Iya, ternyata begitu. Nah, dari pengalaman Kak Alfi yang panjang ini, dari suka dukanya tadi yang udah dilaluin, ini untuk teman-teman aja ya, untuk edukasi bagi teman-teman, tips dan trik buat terjun di dunia ekspor impor itu gimana sih Kak? Soalnya kan sekarang kan banyak ya komunitas-komunitas yang ngegandungin ekspor impor gitu. Cuman kan kita kan sebagai orang awam gitu yang nggak tahu, apalagi UMKM yang mau ngembangin produknya itu kan perlu tahu juga gitu. Itu gimana caranya? Oke, jadi tipsnya ya. Tips kalau kalian mau ekspor ataupun impor atau usaha apapun lah itu, yang pertama itu kita harus ada niat dulu. Karena tanpa niat ya percuma apa yang mau dijalankan kalau kita nggak punya niatan gitu. Yang pertama minimal ada niat aja dulu. Setelah niatnya ada, misalnya kalau ngeluh, iya saya nggak ada modal kayak gitu,
modal itu bisa berupa relasi kayak gitu. Mungkin sedikit saya cerita nih ya. Iya. Dulu saya pertama kali memulai usaha itu tanpa modal. Kayak Usaha gitu. ini, Kak? Iya, bahkan saya bisa ngediriin PT itu dari hasil profit saya itu gitu tanpa modal. Jadi waktu dulu itu saya memang mungkin teman-teman kuliah saya tahu ya, dari dulu saya emang sukanya tuh jualan gitu. Oh, dari waktu awal kuliah masih saya jualan kuliah. keripik, kan saya ada punya satu brand ya namanya Papa Semut. Jadi dari dulu kuliah itu saya udah jualan yang namanya keripik, olahan singkong kayak gitu. Jadi tiap saya pulang nih ke Sukabumi, saya mau ke Jakarta lagi naik KRL, itu saya bawa 2 kantong gede keripik, bayangin. Kayak gitu. Itu udah pesanan semua, Kak? Iya, itu udah pesanan semua. Saya open PO ya kayak gitu. Mungkin open PO. ya sebenarnya keuntungannya nggak seberapa ya, karena ya happy aja ngejalaninnya gitu kan. Mungkin di saat orang-orang banyak nongkrong kayak gitu, kongko-kongko, saya lebih memilih buat mending jualan deh gitu, gimana caranya gitu. Walaupun kadang orang tua sih orang tua ada udah fokus aja kuliah, jangan kayak gitu. Cuman ya karena saya pengen nyari bukan karena profitnya ya, kalau waktu itu mah nggak mikirin profit ya, karena happy aja ngejalaninnya. Terus pas di seriusin abis keluar kuliah, wah lumayan juga nih gitu kan, karena ternyata pesaingnya nggak begitu banyak untuk produk olahan singkong ini gitu. Oh, pas awal-awal masih belum banyak ya kan? Iya, waktu awal-awal 2015, 2014, 15 itu waktu itu kan cuma ada brandnya yang terkenal tuh kayak Maichi, Karuhun ya. Ya cuman itu aja kan yang terkenal ya. Terus akhirnya saya cobalah itu di situ. Alhamdulillah sih waktu itu nyampe sekarang masih ada brandnya kayak gitu, Papa Semut itu. Oh, jadi gitu. dari awalnya kakak emang suka jualan gitu ya, Iya, terus iya. jadi berlanjut sampai Iya, karena ya yakin ya itu yang tips yang keduanya tuh kita harus nah kalau kita relasi, nah kebetulan kan saya juga kuliah itu di waktu awalnya merintis dari D3 ya, kuliah itu nggak langsung S1 gitu. Di sana ya cukup lumayan lah prakteknya, terus banyak dosen praktisinya juga di situ. Jadi saya banyak menggali ilmu untuk praktisinya dari dosen-dosen yang mengajar saat itu, sampai akhirnya saya bisa ikutan-ikutan pameran gratis tuh buat produk yang saya punya itu kayak di Kementerian Perindustrian. Bahkan saya sendiri pernah dapat HKI gratis, fasilitas dari Kementerian Perindustrian. Makanya saya di tahun kemarin ada program ISGroup untuk HKI gratis. Karena saya juga pernah merasakan namanya dibantu tuh gimana sih, Iya, happy ya bener, waktu itu kan happy masih ya. merintis ya kayak gitu. Jadi gak ada salahnya sekarang saya yang ISGroup yang membantu kepada teman-teman UMKM kayak gitu. Simbiosis mutualisme lah ya, ketika kita sudah bisa kenapa tidak. Itu tips yang kedua ya tadi, relasi. Yang pertama tadi niat, kedua relasi, terus ketiganya yakin. Kita harus yakin nih. Ketika kita nggak yakin, mindset itu yang saya rasain sih. Lebih dari 10 kali ya, saya pernah ada di titik benar-benar mungkin teman-teman gak akan percaya ya, dulu tuh saya pernah ada di titik buat makan aja saya susah. Kan gak mungkin saya bilang orang tua dong, ibaratnya gengsi dong. Pas kakak ngekos gitu ya? Iya, pas ngekos di Jauh dari tahun orang tua. 2015 lah ya, waktu awal-awal mulai ngerintis tuh. Bener-bener itu uang tuh bener-bener udah nggak punya duit tuh gitu. ATM tuh udah nggak bisa ditarik nominalnya gitu kan. Mau ke temen, saya nyoba mau pinjam ke teman juga, saya nggak biasa orangnya pinjam gitu kan dulu tuh kan. Sekarang juga sih maksudnya nggak biasa, kayak nggak enak aja gitu ya, kan. Kak. Terus giliran kita mau nagih ke orang juga kadang kitanya nggak enak ya, padahal itu ada hak kita gitu. Misalnya ya kita punya orang ada hutang ke kita misalnya, cuman nggak enak. Nyampe akhirnya saya ada sisa uang di tas itu Rp2.000. Saya beli, tahu nggak, tahu isi yang di abang-abang itu. Di abang-abang kan cuman 2.000-an ya waktu itu ya. Tahu apa sih namanya, saya lupa ya. Itu sama minta remahannya gitu loh, tahu crispy yang gitu ya. Iya, itu ingat banget saya dulu sampai ada di titik itu. Nyampe akhirnya terus saya Kakak makan nasi pakai itu? Iya. Itu 2015 tuh, beberapa tahun silam. Sampai akhirnya saya tapi saya yakin pasti Allah ngasih jalan gitu kan. Saya kan waktu itu masih waktu pas ngerintis usaha tuh saya memang nggak mau ngerepotin orang tua, walaupun orang tua khawatir ya, udah dikuliahin kok bukannya kerja malah usaha, mungkin pasti gitu ya gitu kan. Orang tua tuh pasti mikirnya pengen yang terbaik buat anaknya gitu. Sampai akhirnya keesokan harinya akhirnya orderan si yang saya ini membludak. Banyak reseller waktu itu tuh membludak banget. Oh ini kali jalannya ketika kita yakin gitu kan. Karena iseng-iseng nge-share di Facebook, di grup kayak gitu, ternyata the power of sosial media tuh bener ya. Akhirnya banyak yang order kayak gitu. Nah di situ akhirnya
saya mulai semangat lagi. Itu kegagalan pertama saya tuh waktu itu di situ. Saya masih orangnya, saya dulu tuh gengsian ya, maksudnya gengsian tuh nggak mau kalau memang nggak ada duit ya mendingan nggak usah makan daripada harus minjem gitu kan, kayak gitu saya tuh. Sampai akhirnya udah di situ, akhirnya setelah bisnis yang ini tough, yang Papa Semut ini tough, saya kan memang sambil megang yang perusahaan Korea itu saat itu ya, di situ tuh. Nah akhirnya itu pas udah kuliah S1 D3. apa? Oh, masih D3 ya. Nah, baru mau daftar S1 waktu itu. Saya akhirnya yang Koreanya dilepas, terus saya mulailah bisnis perizinan dan ekspor, jasa konsultasi perizinan dan ekspor impor, forwarder di situ. Waktu itu masih CV, namanya iFarm Global, dan masih ada sih CV-nya sampai sekarang juga kita pergunakan gitu kan. Nah, di situ di 2015 mulailah fokus sedikit-sedikit ke jasa perizinan dan ekspor impor, plus yang ini tetap dijalankan, ikut-ikut pameran kayak gitu kan, yang usaha yang satu ini, hingga akhirnya terbentuklah di 2019 Is Group Consulting. Itu karena apa bisa sampai seperti ini? Karena yakin, karena kitanya yakin, karena saya udah punya roadmap buat goals saya gitu. Saya pokoknya tahun ini harus gini, walaupun tidak semuanya pasti tercapai ya. Setidaknya saya udah ada udah ada rancangan planning buat kedepannya itu harus seperti apa. Itu tuh sudah ada gitu. Jadi dari situ saya bisa ketika saya lagi down atau ketika saya lagi benar-benar terpuruk, saya ngelihat catatan itu, oh iya jangan lupa ada goals ini, ayo semangat lagi kayak gitu. Jadi yakin dan gitu. Harus di set goalsnya yang kan ditulis ya gitu. Kak. Impian kita emang harus ditulis ya kayaknya. Iya, kalau saya caranya gitu. Mungkin teman-teman ada cara lain, itulah yang digunakan. Cuman kalau saya tipikal orangnya memang hobinya nulis ya kayak gitu. Jadi ya apa-apa yang saya inginkan harus saya tulis kayak gitu. Iya. Tapi benar sih emang apapun yang maksudnya apapun yang ada di pikiran kita, ide-ide gitu, itu kalau ditulis itu bakal ada bekasnya gitu ya, Kak. Jadi nggak hilang. Iya, gitu. Ada momennya tuh dapet ya di situ. Iya benar. Kayak gitu. Itu sih paling tipsnya. Ada 3 tips yang pertama ya kita harus niat dulu di usaha apapun itu ya, nggak harus ekspor impor. Yang kedua kita harus relasi. Yang ketiganya yakin. Kalau misalnya relasi kita merasa saya nggak punya relasi gitu kan, teman-teman kita loh ada itu yang bisa dijadikan relasi, atau circle saya cuman ini aja, banyak kok, kalian bisa ikut organisasi kayak gitu, terus kalian bisa ikut komunitas-komunitas, di situ kalian bisa dapetin relasi-relasi sambil berjalannya waktu pasti akan menemukannya, asalkan yakin. Gitu. Berarti untuk ilmu ekspor impornya juga bisa beriringan gitu ya Kak, dari relasi, dari betul. Itu dari kita yakin gitu ya. Dari kita dengan yakin. Karena sekarang search di Google aja kalian tentang ekspor impor, misalnya ekspor itu apa sih? Terus cara pembayaran buat ekspor yang aman itu apa sih? Pasti semuanya akan muncul. Apalagi sekarang udah banyak sekali menjamur yang namanya kelas ekspor impor. Kayak gitu kan. Sebenarnya kalian udah bukan jadi alasan lagi kalau kalian saya nggak tahu cara ekspor, saya nggak tahu cara impor. Di zaman digitalisasi ini kalian klik di Google aja, semuanya udah muncul tuh gimana caranya ekspor. Bakal banyak juga kontak-kontak yang bisa membantu kalian untuk bisa ekspor, misalnya melalui forwarder atau apa. Kalian mau nyari buyer, tinggal kalian buka aplikasi-aplikasi yang memang mendukung banyak buyer di situ. Kan banyak ya sekarang yang seperti itu. Saya pun dapat buyer itu bukan karena ketemu langsung atau gimana, tapi karena dari relasi kayak gitu. Saya ada relasi di misalnya kedutaan apa, terus diperkenalkan, saya dipromosikan, perusahaan saya dipromosikan, sampai akhirnya kita deal dan oke, kayak gitu. Wah, the power of relasi ya Kak. Betul. Emang itu penting banget sih ya Kak. Iya, betul. Apalagi untuk mulai usaha yang baru gitu kan. Iya, betul. Itu harus banget sih, perbanyak silaturahmi. Kalau mau seperti itu. Oke Kak, untuk Kakak yang sekarang ini udah sukses gitu, bisnisnya udah berkembang maju gitu. Sebenarnya selain dari mimpi kita ya untuk jadi support system kita, itu siapa sih Kak? Maksudnya di lingkungan kita itu kan pasti kan penting juga ya support system itu kan ya. Nah itu kalau dari Kak Alfi itu siapa Kak? Support systemnya ya. Jadi karena dulu tuh saya single fighter ya, benar-benar sendiri gitu kan. Jadi saya pun sebenarnya nih Is Group ini kan berdirinya baru 2019, tapi saya menggeluti bidang ini memang sudah dari 2014 akhir gitu kan. Pas 2019 tuh saya lagi betul-betul ngedropnya, karena dulu tuh saya orangnya bisa dikatakan kurang pedean orangnya tuh kayak gitu. Di 2019 saya lagi ngedrop, tapi di situ
saya ingat saya punya goals. Akhirnya saya justru disitulah yang pertama kali membuat IS Group itu makin berkembang dan tumbuhnya itu makin pesat di 2019 saat kondisi saya benar-benar drop. Di situ saya pelariannya ke IS Group saya waktu itu kan kayak gitu. Nah, support sistemnya itu waktu itu ketika saya lagi ngedrop kayak gitu tuh yang pertama memang jelas ya saya kepada Allah Subhanahu wa taala, terus orang tua saya, mama sama bapak saya kayak gitu, sama diri sendiri yang nguatin. Itu sih support system saya dan tim di IS Group tentunya. Sudah ada tim. Kayak gitu. Untuk dari orang tua sendiri itu emang nggak ngebatasin Kak Alfi buat mulai banyak hal gitu ya? Kan Kak Alfi kan kayak banyak banget gitu kan, apa bidang tertariknya gitu. Itu gimana Kak? Awal-awal tuh waktu 2014 pas saya yang pengembangan Papa Semut, mungkin kan memang namanya juga itu retail ya, Papa Semut tuh jatuhnya kayak apa sih keripik doang gitu kan, apa sih olahan singkong doang. Sempet ragu orang tua karena pasti kan pengen yang terbaik ya. Saya bawa-bawa keripik lah terus di motor pakai keranjang gitu. Saya pernah ngalamin ya di motor dari Sukabumi ke Jakarta bawa keripik pakai keranjang. Itu naik motor Kak? Iya, naik motor, bayangin itu saya pernah sampai seperti itu. Kata orang tua, kalau ada yang bisa mudah kenapa harus mempersulit diri gitu kan. Mungkin karena saya orangnya agak keras kepala juga gitu kan, kalau udah pengen ini harus kayak gini gitu. Akhirnya sampai akhirnya tersadar, iya juga ya kayak gini terus kapan mau majunya gitu kan. Sempat ada di titik sampai akhirnya udah deh kita rubah manajemen. Mungkin ya namanya juga masa transisi ya, waktu itu kan saya baru lulus kuliah terus tiba-tiba gak mungkin lah langsung pengen sukses gitu ya, dan gak masih mau belajar juga ya Kak. Kayak gitu. Nah, akhirnya di situ sempat ragu orang tua, tapi pas tahu akhirnya saya fokus di bidang ekspor impor dan juga konsultan perizinan, di situ orang tua mendukung kayak gitu. Orang tua support banget dengan berbagai kegiatan yang lainnya. Kadang kan saya ada ngajar juga ya sebagai dosen praktisi, terus saya juga masih kuliah lanjut S3 kayak gitu kan. Beberapa organisasi. Makanya ya begitu, alhamdulillah, tapi mendukung sih selama positif dan memang untuk kebaikan diri sendiri. Orang tua sih mendukung selalu mendukung. Itu mungkin support system yang paling penting ya Kak, betul. Buat kita pegangan kita gitu betul. kan ya. Ridho orang tua. Doa orang tua. Itu benar ngaruh sih, ridho dari orang tua tuh saya pernah ngalami banget. Dulu tuh saya kadang nggak suka ngedengerin apa kata ya elah gitu kan, gitu namanya mungkin waktu itu masih labil ya, emosionalnya belum terkontrol gitu. Udah deh nyampe akhirnya saya kesandung sendiri kan, gak ngedenger kata orang tua, akhirnya saya kesandung. Akhirnya kalau sekarang ridho orang tua itu memang sangat penting. Iya benar. Gitu. Nah, untuk yang terakhir nih Kak, untuk motivasi bagi teman-teman yang lagi merintis dunia usaha juga seperti Kak Alfi dari awal gitu, itu gimana? Motivasi buat teman-teman gitu. Motivasinya yang pastinya pokoknya kalian jangan pernah takut untuk mencoba. Yang pertama itu, karena kalau kita nggak nyoba ya nggak akan tahu hasilnya kan itu. Kemudian jangan pernah takut untuk kembali bangkit. Ketika kalian gagal itu udah biasa, tapi yang bisa kembali bangkit itu yang sulit, yang mungkin bisa dihitung jari lah ya. Kita bisa lihat orang-orang sukses yang udah sukses banget kan, mereka aja bisa sampai sesukses ini pasti karena mengalami kegagalan mungkin puluhan, ratusan atau ribuan kali kan kayak gitu. Jadi jangan pernah takut mencoba dan jangan pernah takut untuk bangkit kembali. Itu sih. Oke. Wah, padat juga ya informasi hari ini dan sharing-sharing dari Kak Alfi, pengalaman Kak Alfi. Nah, mungkin segitu aja kali ya Kak untuk hari ini. Semoga cerita Kak Alfi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman di rumah ya. Nah, mungkin segitu aja cerita hari ini. Terima kasih Kak Alfi atas waktu dan kesempatannya untuk hari ini, udah sharing-sharing sama kita semua ya. Nah, mungkin itu dia cerita dari Kak Alfi. Semoga bisa menginspirasi kalian juga yang ada di rumah yang lagi nonton channel ini. Boleh di like, komen, dan subscribe supaya nggak ketinggalan kisah inspiratif lainnya ya. Nah, kira-kira siapa nih yang akan kita undang di Pots Group selanjutnya? Komen di bawah ya. See you di Pots Group Podcast It's Group.